Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Kita bertemu kembali dalam materi pembelajarannya kita, yaitu materi pembelajaran IPS. Masih di bab 1 ya anak-anak ya. Masih kayak kemarin kita membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Itulah materi kita di bab 1 yang ada di kelas 7 di semester ganjil. Adapun materi nanti yang akan kita pelajarin adalah letak dan luas Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajarannya kita, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ibu, persiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis kalian untuk mencatat materi pembelajarannya kita. Seperti halnya minggu kemarin, ibu sudah menjelaskan tentang yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, ibu lanjutkan materi kita yaitu tentang masalah letak dan luas Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya di sini, ibu berharap kalian dapat menjelaskan komponen penyusun peta dan menjelaskan letak dan luas Indonesia. Yang pertama, pemahaman lokasi melalui peta. Apa sih peta itu sebenarnya? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Komponen penyusun peta itu diantaranya pertama, judul peta. Judul peta ini akan menunjukkan isi suatu peta, di mana judul peta ini akan ditempatkan di bagian atas peta dengan huruf besar. Bisa kita lihat dari gambar peta ini, yaitu peta Provinsi Bali. Nah, itu judul petanya berada di atas. Berikutnya yang kedua, yaitu skala peta. Skala peta ini menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Jadi kalau seandainya kita lihat itu, skala peta itu ada skala menggunakan angka dan ada skala yang menggunakan garis. Skala angka itu anak-anak bisa kita lihat di sini, semisalnya 1 berbanding 10.000, di mana artinya 1 cm itu di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Sementara skala garis itu kamu bisa lihat di sini yang berbentuk seperti halnya garis atau garisan itu kita lihat. Nah, kalau seandainya 1 cm di peta itu akan sama dengan 5 km yang ada di lapangan. Ketiga, petunjuk arah atau orientasi atau arah mata angin. Orientasi arah ini merupakan gambar yang menjelaskan arah dari daerah yang tergambar dalam peta. Kamu lihat di situ yang ibu lingkarin itu adalah gambar simbol mata angin. Ya, di mana simbol arah mata angin ini dia berbentuk seperti panah yang menunjukkan orientasinya itu ke timur, utara, selatan, dan juga barat. Ya, di situ kamu bisa melihatnya di dalam peta. Dan jika kita akan melihat bahwa di kanan atas itu ada simbol yaitu arah mata angin. Lanjut berikutnya lagi, simbol peta yang keempat. Simbol peta ini merupakan tanda khusus yang dipakai dalam peta yang dapat mewakili objek yang sebenarnya. Nah, kita bisa lihat itu contoh simbol-simbol yang ada pada peta. Misalnya ada berupa jalan raya, jalan desa, rel, kota kecil, kota administratif, dan ibu kota negara. Bahkan bisa juga contohnya itu simbol-simbol berupa penampakan alam, berupa sungai, gunung, danau, bahkan juga rawa. Ibu lanjutkan ya anak-anak sekalian.
Kemudian yang kelima, garis koordinat. Garis koordinat ini adalah garis khayal pada peta dalam bentuk garis lintang dan juga garis bujur. Nah, sini Ibu perkenalkan kepada kalian garis lintang, yaitu garis yang dari dari kiri ke kanan. Nah, itu namanya garis lintang, garis yang melintangi. Kemudian garis bujur itu ya garis yang ada dari atas ke bawah, itu garis bujur. Lanjut kemudian lagi inset peta. Yang keenam, inset peta ini merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan, di antaranya lokasi lainnya yang lebih luas. Kita lihat gambarnya inset peta itu. Nah, itu peta kecil yang ada pada gambar tersebut. Lanjut berikutnya. Yang ketujuh, legenda. Legenda ini menunjukkan kolom keterangan mengenai simbol-simbol semua objek yang ada atau muncul pada peta. Nih, kamu bisa melihat yang Ibu lingkarin itu. Ini adalah legenda. Legenda ini menunjukkan objek-objek yang ada pada peta tersebut atau gambaran-gambaran yang ada pada peta tersebut. Lanjut berikutnya lagi. Kedelapan, sumber peta. Sumber peta ini menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta atau daerah mana peta tersebut diperoleh. Kita bisa lihat di sini sumbernya. Nah, itu ada misalnya ya dikatakan di sini siapa yang membuat peta itu. Peta itu berasal dari mana dia dibuat. Itu ada keterangan-keterangan berupa sumber-sumber peta. Lanjutnya ke-9, tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta ini perlu dicantumkan untuk mengetahui keakuratan data. Tahun pembuatan peta ini sangat penting artinya karena tahun pembuatan peta ini yang berbeda akan menyajikan data yang berbeda pula atau data yang berbeda nantinya. Lanjut yang kedua. Tadi yang pertama tentang masalah komponen yang ada pada peta. Yang kedua itu adalah letak dan luas Indonesia itu sendiri. Kita lihat data Indonesia. Kita ketahui negara kita Indonesia itu yang berada dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat negara kita Indonesia itu yaitu letaknya. Yang pertama itu berdasarkan letak astronomis, kemudian letak geografis dan juga letak geologis. Letak astronomis. Letak yang pertama, kita bisa melihat negara Indonesia itu berdasarkan letak astronomisnya, yaitu artinya letak berdasarkan titik koordinat yang meliputi garis lintang dan garis bujur. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, garis lintang dan garis bujur itu yang bagaimana. Nah, sekarang dalam letak astronomis ini kita bisa melihat titik koordinatnya melalui garis lintang dan garis bujur. Indonesia ini terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan posisi astronominya, Indonesia ini terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Sekarang kita lihat garis yang melintang yang berwarna kuning. Itu adalah letak batas negara Indonesia. Terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan juga garis yang membujur terletak antara 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Inilah letak wilayah Indonesia. Kalau seandainya diarsir itu, inilah batas negara Indonesia tadi yang berwarna kuning sama yang berwarna merah. Lanjut, pengaruh letak astronomis Indonesia ini. Kita ketahui pengaruhnya iklimnya tropis. Karena kita ketahui matahari itu bersinar sepanjang tahun.
Kemudian terdapat 2 musim, yaitu adanya musim kemarau dan juga musim penghujan. Flora dan faunanya juga beraneka ragam. Banyak sekali flora dan faunanya, hewan dan tumbuhannya. Di sini adanya juga perbedaan waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Kemudian letak geografis. Letak geografis ini merupakan posisi suatu wilayah atau negara jika dilihat dari kenyataan yang ada di permukaan bumi. Secara geografisnya, Indonesia itu berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia, benua Australia, serta berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Nih kita lihat nih posisi silang yang ada di Indonesia, posisi yang menguntungkan, di mana kita terletak antara 2 benua. Yang paling atas, kiri atas itu benua Asia, dan kanan bawah benua Australia. Kemudian di antara 2 samudra, yang kanan atas itu Samudra Pasifik, kemudian yang kiri bawah Samudra Hindia. Nah, inilah posisi Indonesia yang berada dalam posisi silang. Selanjutnya, letak geografis Indonesia ini dipengaruhi oleh angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Akibatnya apa? Akibatnya Indonesia itu mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan juga musim kemarau. Yang ketiga, letak geologis. Letak geologis ini adalah letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk permukaan bumi. Kita ketahui Indonesia dilalui oleh lempengan-lempengan, sehingga di sini Indonesia banyak sekali terjadi atau rawan gempa bumi. Bahkan Indonesia itu setiap kali lempengan-lempengan itu bertumbukan, maka banyak terjadi yaitu bencana-bencana. Kita lihat Indonesia pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Hindia. Di mana letak geologis ini menyebabkan wilayah Indonesia itu dijumpai adanya gunung berapi. Sehingga banyak di wilayah Indonesia ini yang kesuburannya cukup tinggi. Letak geologis ini menyebabkan wilayah Indonesia ini rawan dengan bencana alam seperti Ibu jelaskan tadi ya. Seperti apa contohnya? Gunung meletus dan juga gempa bumi. Baiklah anak-anak Ibu sekalian, Ibu akhiri materinya Ibu pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatannya ya. Nah, kita berharap kita dapat bertemu lagi pada materi selanjutnya. Ibu cukupin saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali minggu depan. Jangan lupa catatan kalian itu dilengkapin sehingga nanti kalian mempunyai catatan yang lebih baik lagi. Baiklah anak-anak, sampai bertemu kembali.